Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat operator dimanapun Anda berada. Semoga sukses dan lancar. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana tahapan-tahapan mengerjakan manajemen ijazah tahun 2026. Seperti biasa, kita login ke akun manajemen ijazah. Dan tampilannya akan seperti ini. Ini pemberitahuan. Oke, kita ya mengerti. Nah, di sini ada berbagai menu. Menu utama manajemen ijazah, kemudian link terkait, dan udah 3. Yang pertama itu ada beranda. Ini data-data tahapan-tahapan yang sudah kita kerjakan dan profil sekolah. Kemudian ada daftar jadwal. Kita akan mengetahui jadwal-jadwal pengerjaan manajemen ijazah. Kita pilih yang reguler. Nah, di sini ada 5 tahapan dan jadwal-jadwalnya. Nah, yang pertama itu perbaikan data kepala dimulai dari 4 Mei sampai 30 Juli. Kemudian penetapan kelulusan 4 Mei sampai 30 Juli, pembuatan SPTJM 4 Mei sampai 30 Juli, unggah SPTJM 4 Mei sampai 30 Juli, kemudian persetujuan SPTJM 4 Mei 30 September. Kemudian ini yang kedua, jadwal susulan. Nanti apabila ini belum selesai, mungkin ya, mungkin di sini akan ada jadwal susulan. Nah, silakan keterangan-keterangannya Bapak Ibu dibaca ya. Kemudian ke menu pengaturan, nomenklatur ini otomatis akan terisi, dan apabila nama kepala nama sekolah Bapak Ibu kurang tepat, silakan diedit di perbaikan nomenklatur dengan ikon pensil seperti ini. Ini nama saat ini, kemudian perubahannya seperti apa, silakan isikan dan simpan. Karena saya sudah benar, jadi tidak perlu diedit. Kemudian yang kedua itu adalah kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan ya, terkait dengan gelar yang kemarin sempat tidak bisa diedit atau kosong gelarnya. Kali ini kita bisa diedit untuk gelar dan penulisannya seperti apa. Silakan perbaiki gelar di menu ikon pensil, ataupun nama kepala kita mau dirubah, silakan di sini di aksi lainnya, atau kita lihat di perbaikan nama dan status keaktifan di sini ya, status keaktifan, kemudian namanya di sini. Apabila namanya typo gitulah bahasa gaulnya, silakan perbaikan nama di sini. Oke, next. Yang ketiga itu adalah metode pengesahan. Nah, di sini metode pengesahan. Kita keterangannya dibacakan dulu ya dengan baik-baik. Satuan pendidikan dapat memilih metode pengesahan dari ijazah. Pemilihan metode ini akan mempengaruhi proses unggah foto peserta didik. Apabila satuan pendidikan memilih pengesahan dengan tanda tangan elektronik atau TTE, maka proses unggah foto pada sistem wajib dilakukan. Wajib dilakukan ya. Sedangkan jika memilih pengesahan dengan tanda tangan basah, maka unggah foto pada sistem bersifat opsional atau tidak wajib dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian cara mengisi metode pengesahan seperti apa? Nah, di sini ada menu metode pengesahan. Atau di sini nanti ada menu buat metode pengesahan. Kita lihat dalamnya ya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu ada tanda tangan basah. Yang pertama tanda tangan basah, yang kedua tanda tangan elektronik. Tergantung tanda tangan, jenis tanda tangan di sekolah Bapak Ibu semuanya, apakah basah atau elektronik, silakan. Kemudian simpan, checklist dan simpan seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sudah sini ke manajemen ijazah, relasi legalitas. Ini untuk yang madrasah yang induk, dan ini pergi langsung ke DNS atau dominasi sementara. Ada residu DNS, validasi utama. Validasi utama menampilkan data peserta didik yang belum memenuhi kriteria validasi data yang dipersyaratkan sebagai daftar nominasi sementara. Nanti akan muncul kalau data siswanya belum memenuhi kriteria validasi di sini. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada validasi opsional yang bersifat opsional ya.
Nah, di sini kan ijazah itu opsional. Kenapa opsional? Kenapa saya tahu? Karena kita cek di sini. Nah, ini yang utama, ini yang wajib valid ya. Rombongan belajar, mission, NIK, kependudukan, pemeriksa kelulusan. Ini utama, wajib, ini valid. Yang ketiga ini itu sifatnya opsional atau tidak wajib. Tapi kalau bisa usahakan valid semua ya. Jangan seperti saya ini. Oke. Next ke valid DNS. Nah, di sini untuk valid DNS atau daftar nominasi sementara akan muncul siswa-siswa kita di sini. Dan kita akan mengunggah foto di valid di daftar nominasi sementara. Ini terkaitnya dengan metode tadi, metode pengesahan yang tanda tangan basah dan tanda tangan elektronik. Nah, kalau tanda tangan elektronik itu wajib mengunggah foto. Nah, caranya seperti apa? Di sini ada ikon kamera. Silakan unggah foto murid-murid Bapak Ibu di sini. Nah, kalau masih bingung caranya seperti apa atau ketentuannya seperti apa, di sini ada lihat panduan ikon mata ini. Lihat di sini. Nah, ketentuan unggah foto berukuran 3x4, jelas tampak muka dan pencahayaan cukup. Tidak ada ketentuan khusus terkait warna foto maupun latar belakang. Jadi bebas, tergantung ketentuan di sekolah masing-masing mau warna biru ataupun warna merah latarnya. Nanti akan terchecklist di sini. Kemudian selanjutnya ada konfirmasi data. Nah, untuk konfirmasi data ini kita pergi ke portal ijazah untuk mengonfirmasi data siswa masing-masing. Itu kita pergi ke portal ijazah. Nah, seperti ini. Kita masukkan isi siswa dan tanggal lahirnya, kemudian penjumlahan, silakan jawab dan cari, nanti akan divalidasi. Atau bingung, nanti ada salah satu video saya tentang bagaimana cara mengkonfirmasi data. Nanti saya akan dicantumkan di deskripsi ya. Nah, kemudian DNS sudah, ada nomor SK kelulusan. Nah, silakan tambahkan nomor SK di sini. Tahun ajaran, kepala staf pendidikan, nomor SK, tanggal SK, tingkat pendidikan. Untuk SK khusus madrasah aliyah kemarinnya 4 Mei. So, isi semuanya, silakan centang dan simpan. Seperti itu. Kalau mau diedit, silakan di sini ubah nomor SK dan atau membatalkan, dan kita ngecek daftar peserta didik. Di sini ada nanti. Udah nomor SK kelulusan, kemudian penetapan kelulusan. Nah, ini data-data yang sudah saya luluskan. Jika tidak, di sini ada, pasti ada di sini. Kalau belum ditetapkan juga pasti ada di sini. Nah, keterangannya di atas. Khusus untuk madrasah, sekolah madrasah, penetapan lulusan khusus madrasah dilakukan melalui pangkalan data ujian madrasah atau PDUM. Mohon pastikan semua data peserta lengkap dan valid sebelum proses penetapan dilakukan. Nah, kalau datanya udah mengalir, udah sinkron dari PDM ke manajemen ijazah, maka kita bisa membuat SPTJM di sini. Dibuat SPTJM kelulusan. Silakan buat tahun ajarannya, kepalanya, tingkat pendidikannya, nomor SK-nya. Nah, karena datanya belum sinkron atau belum mengalir ke manajemen ijazah dari PDM, maka keterangannya akan seperti ini. Anda tidak bisa membuat SPTJM peserta didik yang maupun peserta karena kan tidak terdapat peserta didik yang memenuhi kriteria untuk dibuatkan SPTJM karena datanya belum mengalir. Silakan ya kalau udah, dan buat SPTJM seperti itu. Nanti akan muncul di sini di data nominasi tetap. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharingkan.
terkait dengan tahapan-tahapan pengerjaan manajemen jasa. Terima kasih, salam sejahtera Anda semuanya, terutama untuk rekan-rekan operator, tetap lancar, sehat, walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.